Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran dimulai, silahkan isi daftar hadir yang terdapat di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran kemarin, kita sudah belajar cara menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai politik, ada nilai historis, ada nilai perjuangan, dan sebagainya. Kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu 1. Menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang dibaca. Kedua, menelaah struktur teks cerita pendek yang dibaca. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Nah, kita masuk kepada materi pembelajaran. Sebelumnya, dalam KD 3.8, kita sudah mempelajari unsur-unsur pembangun teks cerpen, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Namun di sini Ibu akan mengulas sedikit mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik terdiri dari tema. Tema merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Yang kedua, setting. Maksudnya bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, suasana yang terjadi. Ketiga, alur. Alur yang jelas atau plot ini adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, ada tokoh. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh netral. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan suatu bentuk cara pandang si pembuat cerita pendek. Nah, kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen. Adanya latar belakang dari pengarang, adanya latar belakang dari masyarakat, adanya biografi, terdapat aliran sastra, dan yang terakhir adanya kondisi psikologis. Selanjutnya, struktur teks cerpen. Ada beberapa struktur teks cerpen. Yang pertama, adalah serangkaian peristiwa yang menjadi inti pokok cerpen atau sebuah gambaran umum mengenai teks cerpen. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini terdapat sebuah latar cerita pendek yang menggambarkan waktu dan tempat. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Biasanya karakter dan watak tokoh komplikasi ini menggambarkan plot cerita. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan konflik yang terjadi pada saat klimaks dalam teks cerpen. Biasanya di dalam evaluasi, konflik yang terjadi sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju tahap akhir. Yang selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi pada cerpen adalah ketika seorang pengarang mengungkapkan solusi untuk masalah yang sedang dialami tokoh dalam teks cerpen. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen, atau singkatnya pesan moral atau amanat yang ada dalam teks cerpen tersebut. Koda bisa ada atau tidak ada. Nah, itulah struktur
struktur teks cerita cerpen. Ada 6. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya, selain ada struktur teks cerpen, ada kaidah kebahasaan teks cerpen. Kaidah kebahasaan ini agar memudahkan pengarang menyusun sebuah cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen adalah penggunaan, pemilihan, serta penempatan kata yang sering dipakai dalam membangun frasa dan kalimat untuk membentuk sebuah rangkaian cerita. Nah, yang pertama adalah penggunaan kata keterangan. Kata keterangan ini berfungsi untuk mendeskripsikan latar tempat dan waktu. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Seorang pengarang harus mahir dalam menggunakan dua jenis kalimat tersebut, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pasti kalian sudah tahu bukan bagaimana kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Kalimat tersebut berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Yang ketiga ada majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas ini disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Menurut Goris Kerap, dia membagi menjadi 4 kelompok, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan. Majas perbandingan adalah majas yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Di antaranya ada metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, dan antitesis. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di lembar kerja siswa. Selanjutnya adalah majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengarnya. Majas ini terdiri atas majas litotes, hiperbola, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan ironi. Yang ketiga ada majas pertautan. Majas pertautan adalah majas yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulisnya. Di antaranya ada majas eufemisme, metonimis, dan sinokdoke. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di lembar kerja siswa. Dan yang terakhir adalah majas perulangan. Majas perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan peningkatan pengaruh dan kesan tertentu terhadap pembaca atau pendengar. Ada 3 jenis majas perulangan. Yang pertama, repetisi, yang kedua, tautologi, dan yang ketiga, anafora. Selanjutnya ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir ada ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Karena cerpen merupakan cerita fiksi, maka cerpen menggunakan bahasa tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks cerpen yang harus kalian kuasai dan pahami. Agar lebih paham, Ibu sudah mengirimkan lembar kerja siswa ke aplikasi Google Classroom yang di dalamnya terdapat materi dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jangan lupa kerjakan tugas 1 sampai 3, kemudian tulis tangan
dalam bentuk PDF, kirimkan ke Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Nah, itulah materi pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Ada unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian ada struktur teks cerpen yang terdiri atas 6 bagian, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks cerpen, yaitu kata keterangan, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, majas atau gaya bahasa. Yang keempat, kalimat deskriptif, dan yang kelima, ragam bahasa sehari-hari atau tidak resmi. Itulah simpulan materi pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan bertemu di Google Meet. Ibu harapkan kalian bisa hadir semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.